Selamat sore, Shalom, Haleluya. Hari ini sebelum saya mulai khotbah saya mau mengucapkan buat saudara-saudara yang merayakan Sinen Kuaile dan Gongsi Facai, selamat tahun baru dan semoga Tuhan memberkati Anda berlimpah di tahun ini. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Cara Menemukan Sukacita. Siapa yang mau menemukan caranya? Amin. Kita akan pelajari bersama-sama. Cara menemukan sukacita, dan saya akan mulai dengan apa yang sedang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa, keturunan Tionghoa mungkin yang ada di mana-mana di seluruh dunia tahun hari ini, yaitu pergantian tahun Imlek ya. Next slide. Dan biasanya kata yang disampaikan kalau tahun baru itu Happy New Year. Tahun baru yang kita rayakan, tahun baru Masehi. Tetapi tahun baru Imlek biasanya frase katanya tuh Sinen Kuaile Gongsi Facai. Nah, apa sih ini? Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu juga tapi ada yang belum. Saya bahas sedikit. Kuaile berarti bahagia atau gembira dan Sinen itu berarti tahun yang baru. Jadi selamat berbahagia memasuki tahun yang baru. Lalu apa artinya Gongsi Facai? Nah, secara harafiah ini berarti semoga Anda di tahun yang baru ini mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kemakmuran. Bapak Ibu kalau nangkap frase kata ini berarti bahagia, sukacita itu biasanya nempel sama kekayaan dan kemakmuran. Ada amin? Amin. Siapa yang setuju bahwa kekayaan dan kemakmuran akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita? Oh, nggak ada yang percaya. Berarti Bapak Ibu semua punya uang tapi nggak bahagia gitu. Tetapi di sini saya mau melihat satu surat di mana ini surat yang menurut saya luar biasa, yang akan membuktikan bahwa sukacita atau kebahagiaan itu tidak melulu nempel sama yang namanya kemakmuran atau kekayaan. Memang kemakmuran dan kekayaan mungkin bisa jadi salah satu tolak ukur atau alat yang baik ketika kita menggunakan kekayaan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita lihat apakah kita harus kaya dan makmur dulu untuk merasakan sukacita. Kita hari ini akan membahas surat kepada jemaat di Filipi yang ditulis oleh seorang rasul yang sangat hebat, namanya Rasul Paulus. Bapak Ibu, surat ini dikenal sebagai surat sukacita. Jadi isi-isinya itu tentang sukacita. Surat ini ditulis oleh Paulus dan Paulus pada saat menulis surat ini tidak berada di dalam istana, Bapak Ibu. Tetapi Paulus ketika dia sedang menulis surat di Filipi, dia menuliskannya di dalam penjara. Kenapa kita tahu? Karena memang ada di dalam tulisan Paulus tersebut. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat pasal-pasal yang pertama dan kedua, itu akan jelas banget bahwa Paulus menulis itu di dalam penjara. Walaupun banyak penjara yang mana kita nggak tahu, tetapi banyak penafsir mengatakan penjaranya kemungkinan ada di kota Roma. Nah, kenapa surat ini spesial? Karena menurut saya, Paulus menuliskannya di dalam kondisi yang buruk, bahkan kita bisa sebut penjara itu titik terendah hidup seseorang. Kalau ada orang ya jadi terkenal, jadi mungkin pemerintah, jadi artis atau jadi apapun, lalu terkena masalah dan di penjara, banyak orang bilang, oh, Anda sedang berada di titik terendah hidup Anda. Paulus ketika nulis surat yang isinya dari seluruh surat yang dia tulis, ini surat yang paling sukacita, yang paling joy, yang paling happy. Tapi dia tulis di dalam penjara. Kalau nggak percaya kita buktikan. Ini ayat terkenal dari surat Filipi. Filipi 4 ayat 4 dikatakan gini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, hey, ayo bersukacita, ayo bersyukur kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 7 juga mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi dua ayat ini udah menandakan bahwa Paulus pada saat itu ada di dalam kondisi yang tidak akan menyebabkan dia sukacita. Banyak orang sekarang di dalam kondisi yang sebenarnya baik-baik aja, masih punya rumah, masih punya pekerjaan, mungkin duduk di kantornya,
duduk mungkin di mobil kantornya, dia sedang kena macet di perjalanan. Atau duduk di dalam tokonya, sedang menantikan pelanggan. Sebenarnya kondisinya baik. Kenapa? Karena dia masih punya rumah, masih punya pekerjaan, masih punya makanan. Tetapi mungkin sukacitanya tidak seperti Paulus yang ada dalam penjara. Yang dia tuh gak punya kuasa apapun akan hidupnya. Bapak Ibu boleh bayangin ya, di penjara itu kalau lapar gak bisa pesan Gojek. Gak bisa. Kecuali penjaranya para, ya Bapak Ibu tahu lah, yang bisa bebas gitu ya. Tapi kalau Paulus di situ dipenjarakan karena imannya, dia tidak dapat fasilitas apapun. Bahkan ada yang mengatakan dipasung kakinya, tangannya diborgol, seakan-akan dia itu pembunuh yang sangat jahat. Padahal dia hanya mengabarkan Injil dan dia dipenjara. Jadi di penjara itu hidupnya ada di tangan pengurus penjaranya, kepala penjaranya. Dia gak punya kuasa apapun. Dan bersyukurnya dia masih diperbolehkan untuk menulis di dalam penjara. Lalu kita akan lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana caranya Paulus itu bisa memiliki sukacita yang sedemikian rupa walaupun dia ada di dalam penjara. Karena gini, ketika kita tahu kenapa Paulus bisa bersukacita, kondisi kita hari ini gak lebih buruk dari Paulus. Seharusnya sepulang dari gereja hari ini kita tahu gimana caranya kita menemukan sukacita yang Tuhan telah sediakan. Amin. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat di Filipi 3 ayat yang 12 sampai 13. Kita akan baca Filipi 3 ayat 13, ayat 12 sampai 13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya atau menangkap Tuhan. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang paling penting, Bapak Ibu boleh highlight di handphonenya atau di Alkitabnya. Kalau saya lihat jarang yang bawa Alkitab, di buku berarti di handphonenya masing-masing. Di highlight di aplikasi Alkitabnya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Amin. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk memperoleh sukacita adalah hidup pada masa kini. Hidup pada masa kini. Kenapa? Karena masa lalu kita seperti apapun itu sudah masa lalu, past tense. Lupakanlah apa yang segala di belakang. Mungkin banyak orang berpikir melupakan yang di belakang itu hanya melupakan yang buruk-buruk saja. Tetapi saya katakan kalau Bapak Ibu naik sedikit baca firman Tuhan, di sini Paulus mengatakan bahwa dia melupakan yang di belakang bukan hanya kekalahannya, tetapi juga kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau kita pernah misalkannya, saya pernah di tahun 2005 jadi best achiever di perusahaan saya. Oh bagus, tapi itu tahun 2005. Saya sebelum pandemi toko saya itu omsetnya 1M. Ya udah gak apa-apa sebelum pandemi kan. Sekarang gimana? Ya gak sekarang mah sedikit. Atau Bapak Ibu melihat saya dulu tuh adalah orang yang dibuang, yang tidak dikasihi oleh orang tua saya. Saya orang yang gak disayang, gak diurus. Ya, tapi kan itu dulu. Sekarang gimana? Segala kekalahan dan segala kemenangan itu mungkin bagus untuk jadi pelajaran. Tetapi janganlah Anda hidup di dalam kenangan tersebut. Kalau kita lihat, Paulus pernah dipenjara di Filipi. Dan pada waktu Paulus ada di penjara Filipi, ini di Kisah Rasul katakannya. Bapak Ibu mungkin ingat kisahnya. Paulus bersama dengan Silas dia nyanyi. Kayak tadi mungkinnya, kayak Dio nyanyi bagus kan. Oh my love you have been faithful. Tiba-tiba gempa bumi. Runtuh semua pintu penjara. Dan dia bisa berjalan dengan bebasnya sampai-sampai kepala penjaranya ketakutan, takut dihukum mati. Dia sujud di depan Paulus, minta ampun, minta keselamatan sama Paulus. Lalu Paulus katakan, kamu percaya kepada Tuhan dan kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu Paulus di penjara di Filipi. Sekarang posisinya dia di penjara yang lain, yang ditafsirkan mungkin ada di kota Roma. Dan dia nulis surat ke Filipi. Harusnya kan, keingetan Filipi keren. Nyanyi. Wah, how great is our God. Gempa bumi, saya bebas.
Mungkin Paulus nyoba nyanyi di situ waktu nulis surat Filipi, ingat waktu di Filipi saya sama Silas nyanyi. Saya yakin hari ini saya nyanyi ada mujizat terjadi. Taunya apa Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau ada mujizat ya Paulus akan nganterin surat itu sendiri ke Filipi. Karena di surat tersebut dia sangat rindu ingin keluar dari penjara dan ingin nyamperin jemaat di Filipi. Tetapi tidak ada kejelasan apakah Paulus bisa kembali untuk mengunjungi jemaat Filipi atau tidak. Di sini Paulus tidak mengingat mujizat yang ada di Filipi. Mujizat itu terjadi lalu, is okay. Ya udah, tapi kita fokus dalam hidup hari ini. Paulus juga tidak mengingat-ingat masa kejayaannya waktu banyak orang hormati dia karena statusnya. Waktu Paulus punya kecukupan secara finansial, dia hidup punya status yang bagus karena dia orang Farisi. Tetapi Paulus bilang itu semua adalah sampah. Kita baca kalau di ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pertanyaannya, Paulus udah dapat Kristus belum? Sudah Bapak Ibu. Karena kan dia pakai kata yang paradoks ya. Tuhan telah menangkap aku, tapi aku memikirkan seakan-akan aku belum menangkap Tuhan sehingga aku terus ngejar Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus di surat ini. Sekarang Bapak Ibu boleh next slide. Ada yang kenal logo ini enggak? Coba saya tanya. Ini logo apa? Wow, pada pernah punya ya. Tahun 2010 kalau Bapak Ibu sudah pegang handphone, mungkin merek handphonenya ini. Tapi saya mau tanya, ada enggak yang hari ini bawa handphone BlackBerry, nanti saya kasih angpau 500.000. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena next slide, BlackBerry ini tanggal 4 Januari tahun 2022 menyatakan dirinya itu tutup sebagai penyedia aplikasi atau OS handphone. Jadi kalau kita punya handphone Android, pakai aplikasinya Android kan. Kalau kita punya iPhone, aplikasinya iOS. Tapi kalau kita punya BlackBerry yang kita masih pakai, masih bagus gitu ya, sampai tahun 2022, itu tiba-tiba nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena perusahaannya tutup. Bapak Ibu harus tahu, BlackBerry menguasai 50% pangsa smartphone pada tahun 2009 sampai dengan 2010. BlackBerry menguasai hampir 20% pangsa smartphone global. Bahkan kalau di Inggris dia 50% orang Inggris itu pakai itu. Dan saya yakin di Indonesia dia menguasai lebih dari 50%. Kenapa? Karena saya ingat di 2010 semua kita kalau tukeran tuh bukan tukeran nomor HP. Tukeran apa? PIN BlackBerry Messenger. Saya masih ingat. Mungkin masih ada yang ingat dulu ngechat temennya pakai BlackBerry. Lalu apa sih yang bikin BlackBerry itu sampai gak ada sekarang? Yang pertama adalah BlackBerry meremehkan pesaingnya iPhone yang muncul tahun 2008. Bapak Ibu harus tahu ketika iPhone muncul generasi 1 2008 tidak berhasil mengalahkan BlackBerry. Karena masih banyak kekurangannya. Dan BlackBerry bisa bilang dengan sombongnya CEO-nya bilang ini handphone apaan? Handphone saya bisa tahan 2 hari, handphone kamu cuma 8 jam baterainya habis. Gak akan berguna. Coba kamu ngetik lebih cepat pakai keywordnya saya atau layar sentuh kamu. Kamu ngetik pakai layar sentuh pasti typo melulu. Kamu gak akan laku handphonenya. Tetapi iPhone terus berinovasi dan di generasi ketiga iPhone berhasil mengalahkan BlackBerry. Dan sejak saat itu BlackBerry tidak pernah mengalahkan iPhone kembali sampai saat ini. Dan kita tahu sekarang iPhone menguasai pasar ponsel dunia bersama-sama dengan Android dan lainnya. BlackBerry pada waktu itu ada dalam kesombongan kejayaannya di masa lalu. Dia merasa teknologinya tidak terkalahkan. Dia lambat berinovasi. Dan yang paling penting ini. Saya merindukan kata ini. Saya waktu kasih vision night kepada anak-anak youth di Bandung ya. Saya jabarkan 4 poin. Dan yang paling penting itu kata ini. Yaitu adaptasi. Karena ketika kita melewati tahun 2020 dan 2021 yang begitu tidak terbayangkan, orang yang berhasil keluar dari situ selamat, survive bahkan jadi pemenang itu orang yang mampu beradaptasi dengan keadaan.
Kita perlu beradaptasi. BlackBerry gagal beradaptasi dengan tren, dengan keinginannya market, keinginannya konsumen. Kita lihat hidup kita di masa lalu itu bisa seburuk apapun atau sejaya apapun. Is good, tapi itu past tense Bapak Ibu. Fokuslah hidup di hari ini dan di hari besok. Jangan terus hidup di dalam masa lalu. Kenapa? Karena ini, saya kasih tahu. Ini menjadi perenungan saya. Jika Anda hidup dalam kenangan, maka hidup Anda tidak ada kemenangan. Jika Anda hidup dalam kenangan, terus dalam kenangan, ingat-ingat dulu gimana mantan, perusahaan yang dulu, omset yang dulu, toko yang dulu, pabrik yang dulu, terus hidup dalam kenangan. Maka hidup Anda hari ini sampai masa depan tidak akan lagi ada kemenangan. Karena Anda terfokus pada masa lalu. Bapak Ibu boleh cek kisah-kisah Alkitab akan menguatkan kita tentang hal ini. Di mana melihat ke belakang adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika bangsa Israel bilang lebih enak di Mesir, kita bisa makan, bisa minum. Tuhan marah. Ketika Lot bersama keluarganya diselamatkan oleh malaikat agar tidak terkena hukuman Tuhan di Sodom dan Gomora. Istrinya lihat ke belakang, jadi tiang garam. Lihat ke belakang bukan sesuatu yang baik untuk kerohanian kita, untuk iman kita. Dan saya bilang untuk sukacita yang Tuhan sudah siapkan untuk kita tidak akan pernah terjadi jika kita hidup terus lihat ke belakang. Amin. Mulai sekarang tutup lembaran itu. Jangan lihat spion lagi. Lihat kaca depan Anda yang lebih besar. Fokus ke sana. Dan fokusnya kemana sekarang? Dan ini poin kedua yang saya mau bagikan. Fokus hidup mengejar Kristus. Jadi yang belakang tinggalin, sekarang hidup untuk hari ini. Dan kedepannya untuk apa? Fokusnya untuk hidup mengejar Kristus. Fokus pada tujuan akhir yaitu kemuliaan bersama dengan Kristus. Filipi 3 ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seakan-akan ini kata-kata yang sangat rohani, apakah saya harus meninggalkan segala pekerjaan saya di marketplace yang sedang saya hadapi hari ini? Tidak Bapak Ibu. Tetapi Paulus coba mau bilang gini, jika kita hidup, ketika kita bekerja, ketika kita studi, ketika kita sekolah, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, fokus tujuan akhirnya itu adalah Tuhan, adalah memuliakan Kristus. Karena akan beda jika fokus hidup kita bukan Tuhan dengan Tuhan ketika kita menjalani hidup dan ketika kita mengambil pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kita. Percayalah seperti Paulus akan ada kemenangan di akhir hidup orang percaya. Filipi 4 ayat 6 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini bisa menjadi tips Bapak Ibu, daripada khawatir lebih baik berdoa dan bersyukur. Tahun ini mungkin yang kelewat atau yang lupa, saya ingatkan kembali. Gereja kita, GBI Bethel, punya tema 1 tahun, yaitu fokus hidup kita kepada Kristus. Hidup berfokus Kristus. Dan ini cocok seperti hidupnya Paulus yang merasakan sukacita di dalam penjara. Kenapa? Karena hidupnya terus fokusnya sama Tuhan. Dia gak pikir lagi jabatan farisinya gimana ya. Kalau saya menginjil, nanti saya di penjara gimana ya. Kalau saya melakukan ini, nanti gimana ya. Bahkan Bapak Ibu tahu, Paulus itu orang yang bukan hanya berselisih dengan pemerintahan Roma, tetapi bahkan dengan rasul yang lain. Kenapa? Karena yang dia pentingkan adalah Kristus. Paulus pernah negur Petrus karena Petrus melakukan hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Petrus makan sama orang gak bersunat, lalu Petrus lagi makan enak-enak, lalu teman-teman Petrus yang datang dari golongan bersunat, yaitu orang Yahudi datang, lalu melihat Petrus dan Petrus tiba-tiba berdiri meninggalkan meja makan itu. Dan hal itu menyakiti hati orang kepercaya kepada Kristus yang bukan orang Yahudi. Paulus tegur Petrus, dia gak peduli mau dijauhin kayak sama rasul yang lain. Dibilang, lu gak hormat anak baru lu, tahu apa? Kamu tahu gak Petrus itu hidup bersama Tuhan. Tuhan bangkitin orang mati itu sama Petrus. Kamu siapa? Kamu cuma lihat Tuhan lewat penglihatan. Petrus tuh hidup bersama Tuhan. Tapi Paulus gak peduli itu. Fokusnya dia memuliakan Tuhan.
Fokus hidupnya Paulus, gimana caranya kebenaran terjadi di dalam hidup dia dan di dalam hidup orang-orang di sekitarnya. Kenapa dia berani tegur Petrus? Karena dia tahu Petrus itu sosok utama gereja. Dia batu karang yang dipilih Tuhan. Kalau sampai Petrus salah, seluruh umat bisa salah. Makanya Paulus sebagai orang yang mungkin secara senioritas di bawah Petrus, tapi dia berani tegur Petrus. Luar biasa. Ayat 7, Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jika fokus hidup kita mengejar Kristus. Pertanyaannya kembali, apakah fokus hidup mengejar Kristus itu berarti kita tidak bekerja sungguh-sungguh di pekerjaan kita hari ini? Tentu tidak. Kolose 3 mengatakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. Upah kita tuh dari Tuhan, bukan dari pekerjaan kita. Sehingga ketika kita di PHK mungkin, ketika kita kehilangan sumber income kita, yaitu mungkin toko, pabrik atau apapun. Mungkin kita khawatir pada awal-awal. Tetapi ketika kita percaya Tuhan memelihara hidup kita, kekhawatiran itu lambat laun akan hilang. Bapak Ibu, kekhawatiran itu sama sekali gak bagus. Kenapa? Karena di dalam kekhawatiran, Bapak Ibu tidak bisa berpikir jernih. Dan tidak tahu cara menata kembali hidup tuh gimana. Apa yang harus dilakukan, apa yang pertama kali harus diberesin. Langkah pertamanya kalau di PHK tuh harus ngapain. Kalau orang yang khawatir, apa ya namanya, anxiety, overthinking gitu ya, kata anak zaman sekarang. Itu gak bisa memikirkan hal apapun, step-stepnya. Padahal kan, oke, di PHK, bikin CV lagi dong. Atau belajar lagi, tingkatin skill, ambil les mungkin, ambil kemampuan yang lain. Mungkin magang, atau apapun yang bisa dilakukan. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran, freeze otaknya, gak bisa mikir, gak bisa melakukan apapun yang baik. Tetapi ketika kita hidup mengejar Tuhan, mengejar Kristus, ketika ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita akan terus diberikan yang nomor 3 ini, yaitu hidup mengejar pengertian dan hikmat Tuhan. Kita hidup di dalam pengertian dan hikmat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Yang Filipi ini yang paling saya suka adalah ayat 20 dan 22 di pasal yang pertama. Kenapa? Saya akan bacakan dulu Bapak Ibu untuk memulai poin ketiga. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi dia tahu kalau dia gak bisa keluar lagi dari penjara itu, tetap dia tahu hidupnya akan memuliakan Tuhan. Tapi dia tahu kalau dia sampai bisa keluar, dia akan melayani Tuhan lebih lagi. Tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan kepada Tuhan. Tuhan, waktu di Filipi aku nyanyi, penjara terbelah. Aku kok di Roma nyanyi, malah diketawain sama sipirnya. Malah dilempar mungkin batu, mungkin disiram air, atau digangguin sama yang lainnya. Gak ada mujizat terjadi. Saya pikir ketika Paulus diperlakukan seperti itu mungkin di penjara yang berikutnya. Paulus harusnya bisa kecewa, mana mujizatmu Tuhan. Orang percaya ketika melihat, pernah Tuhan adakan mujizat sekali. Lalu ini ada masalah yang lebih berat, berharap mujizat terjadi lagi. Tetapi tidak terjadi. Apakah kita harus kehilangan sukacita kita? Jangan Bapak Ibu. Walau mujizat tidak terjadi, tetaplah bersukacita. Amin. Saya kemarin pelayanan di Kelapa Gading, lalu salah seorang tim worshipnya itu tiba-tiba ditanya sama gembala setempat, kamu yang ciptain lagu yang tadi ya? Jadi tadi kan kita nyanyi lagu terakhirnya Goodness of God. Nah waktu di Kelapa Gading itu nyanyi lagu terakhirnya itu satu lagu yang ciptaan tim Kelapa Gading. Lalu omnya nanya, kamu yang ciptakan ya? Iya. Coba ceritakan kepada jemaat, kenapa kamu bisa ciptain lagu itu? Lalu dia bilang, ini yang menarik. Dia ciptakan lagu, judulnya itu Yesus Penolongku yang Setia. Mirip-mirip judulnya sama lagu-lagu yang udah ada. Tetapi ini menarik, kenapa? Karena dia itu punya anak berkebutuhan khusus. Lalu pada waktu itu COVID lagi Delta. Dan divonis ada hernia, harus dioperasi. Dia stres, kenapa? Bapak Ibu tahu anak kebutuhan khusus itu gak bisa diatur. Kamu diem ya,
Kalau anak normal kan diem. Kalau anak kebutuhan khusus tuh nggak bisa. Dia semaunya sendiri. Kadang emosinya meledak-ledak dan lain sebagainya. Tetapi dia waktu itu putuskan kita nggak akan operasi. Kita berdoa puasa, sepakat sama istrinya berharap mujizat kesembuhan. Akhirnya mereka berdoa 3 bulan. Tidak dioperasi. Bapak Ibu tahu akhirnya mujizat tidak terjadi. Mujizat tidak terjadi, akhirnya mereka sepakat ayo kita operasi. Kita berserah aja sama Tuhan. Dia udah ketakutan waktu datang pada masa Delta itu rumah sakit itu sangat ketat. Harus disuap, harus diapain. Bayangin nge-swab anak berkebutuhan khusus. Nggak gampang. Dia udah siap-siap mau nangkep anaknya kalau berontak. Taunya anaknya dicolok, diem aja. Lalu waktu mau diinfus dia udah takut infusnya dicabut atau digini-giniin. Taunya waktu diinfus anaknya cuma ngeliatin, dipegang, didiemin lagi. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Namanya Ko Chun-Chun. Ko Chun-Chun tiba-tiba tidur, bangun di jam 2 subuh. Lalu mendapat lagu yang dia nyanyikan. Dan Bapak Ibu kalau mendengar lagunya akan sangat terberkati. Luar biasa. Boleh dicari gitu ya lagunya I Worship gitu penyanyinya. Nanti boleh dicari. Itu luar biasa. Tetapi yang saya ingat dari cerita itu adalah gini. Ketika tidak ada mujizat terjadi di dalam doanya yang udah sepakat sama istrinya. Dia tidak kehilangan sukacita. Dia tetap punya iman bahwa akan ada penyertaan Tuhan sampai akhir pengobatan anaknya. Dan betul anaknya bisa dioperasi dengan lancar tanpa pemberontakan sedikit pun. Ingat bukan dari anak biasa tetapi dari anak yang berkebutuhan khusus. Ini merupakan satu anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu hari ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu mungkin punya masalahnya masing-masing, pergumulannya masing-masing. Tetapi ini akan membuat kita berpikir hari ini. Ketika kita fokus pada hal-hal yang tidak menentu dan selalu berubah, akan membuat hidup Anda dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu akan membuat kita kekhawatiran, akan mendatangkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Dan ini gak bagus. Tahun ini kalau kita fokusnya gimana ya nanti ekonomi, gimana ya toko kita bisa lebih gede, gimana ya saya bisa naik pangkat tuh caranya gimana. Fokusnya cuman ke situ, gak ada memuliakan Tuhan ya, akan capek. Tetapi ketika kita fokus memuliakan Tuhan, Tuhan akan beri hikmat, pengertian. Gimana caranya kamu mencapai hal-hal tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya hal-hal yang itu bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi kita akan pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya ingin cerita sedikit dalam perspektif hidup lama saya yang bukan orang percaya. Saya dilahirkan keluarga Kristen, tapi saya bukan orang Kristen. Saya hanya anak di keluarga Kristen. Saya datang ke sekolah minggu dari kecil, tapi saya gak percaya Tuhan. Saya baru percaya Tuhan 2011. Ketika saya mulai bekerja, saya tahu bahwa pekerjaan itu bisa membuat kita sukses. Dan pada saat saya belum percaya, saya pengen cepat kaya. Dan saya belum tahu firman Tuhan bahwa keinginan untuk kaya akan mendatangkan segala macam pencobaan dan mendatangkan dosa kan. Saya belum percaya. Lalu saya kerja selalu gak pernah satu pekerjaan. Jadi selalu ada part time. Nanti bikin bisnis kecil lagi sendiri. Kenapa? Karena pengen cepat kaya. Lalu pada saat itu ditawarin lah sama teman saya juga investasi yang wah luar biasa. Namanya MMM. Saya masih ingat karena duit saya hilang jadi saya ingat. Bukannya hidup di masa lalu tapi itu pelajaran yang saya ingat. Oh ada manusia membantu manusia katanya. Tapi itu sebenarnya investasi bodong. Itu hanya money game. Saya bilang MMM itu adalah manusia memakan manusia. Saya hilang di situ. Tabungan saya yang udah saya simpan, saya awet-awet, saya pengen lipat gandakan gitu, masukin ke situ, taunya hilang, habis tabungannya. Lalu pengen lebih cepat lagi, ngapain? Judi bola. Judi bola itu hal yang paling iseng tapi tiba-tiba bisa bikin kaya. Saya lihat, teman saya bisa beli motor, tiba-tiba, bisa beli ini. Saya pengen lah. Makanya hati-hati, teman-teman jangan sampai terjebak pada kompromi yang sekecil apapun pada saat seperti kemarinnya Piala Dunia atau Piala Eropa atau apapun datang ke hidup kita gitu ya. Nonton bola aja. Tapi seringkali kan ada temennya gini, gak seru nonton bola doang. Udahlah cepean. Ayo gobanan. Itu tuh kompromi kecil yang akan memasukkan kita ke jurang yang lebih dalam. Dan itu membuat saya kehilangan uang. Dan pada saat itu
Apa yang saya pikir akan mendatangkan sukacita adalah ketika saya hidup di posisi hidup yang lama adalah saya berpikir ketika saya mendapatkan barang-barang yang saya inginkan, saya akan sukacita. Sampai pernah, mungkin saya juga tertawa hari ini mendengarnya gitu ya. Saya tuh pernah nabung waktu masih kuliah untuk membeli sebuah celana yang harganya 2 juta rupiah. Saya mikir kalau sekarang ya, saya gak pernah pakai celana lagi yang harganya 2 juta hari ini. Karena saya pikir buat apa gitu ya. Karena celana akan dipakai dan akan sobek. Dan celana yang saya beli 2 juta rupiah itu juga sobek dalam 2 tahun setengah. Saya ingat. Karena saya pakai terus tiap hari, saya senang celana itu. Sebelum saya beli, saya pikir saya akan happy ketika saya pakai ini. Lalu saya beli, saya bisa beli, saya pakai. Gak ada happy-nya tuh. Tidak seperti ketika kita mengejarnya. Hati-hati, ketika kita terus fokus ngejar pada sesuatu hal yang kita pikirkan ini akan mendatangkan happiness, sukacita, joy dalam hidup kita. Jangan-jangan ketika Bapak Ibu udah nyampe waktu umur 50, 60, mungkin 70, ternyata gak ada sukacitanya. Hari ini belum terlambat Bapak Ibu. Fokus hidup kita harus Tuhan yang tidak pernah berubah. Sehingga sukacita kita tidak berubah kayak kondisi apapun, tetap akan ada sukacita yang luar biasa. Ketika saya bertobat, saya hari ini bukan tidak punya keinginan ya, masih punya. Tetapi saya bisa mengendalikan keinginan-keinginan saya. Dan saya mampu untuk tidak memenuhinya atau membelinya. Kalau zaman dulu, wah dikasih keinginan, dikasih uang, udah pasti beli. Bahkan banyak kan di sosial media, lebih baik minta maaf sama istri daripada izin katanya. Karena gak akan dikasih izin. Tapi saya komit sama istri saya, tanpa izin tidak ada pembeli. Jadi kadang kalau ada kepengen cuman cerita, Say, bagus ya? Apa bagus-bagus? Enggak, cuman cerita. Mau beli? Enggak, cuman lihat. Tapi saya benar-benar gak kepengen beli. Dan kemarin ketika ada kesempatan pergi gitu ya ke luar negeri, wah banyak barang-barang yang bagus ya, ini keren ya. Tapi saya berhasil gitu pulang tanpa membeli satu pun. Kenapa ya? Karena pengendalian diri. Karena saya lihat ini ada gunanya nggak, ada faedahnya nggak. Kalau saya beli biasanya memang kepake. Misalkan saya butuh nih celana untuk pelayanan, harus ada celana hitam misalkan. Udah sobek ya saya beli. Oh saya butuh jaket nih, seragam misalkan putih, saya nggak punya, ya udah saya beli. Ada kebutuhannya. Tetapi kalau enggak, saya biasanya nggak beli walaupun kepengen, walaupun diskon. Pengendalian dirinya itu nggak mungkin saya temukan ketika tidak fokus hidup saya kepada Kristus. Makanya hari ini Bapak Ibu, ketika kita fokus hidupnya sama Kristus, ngeceknya gampang. Ada nggak hobi-hobi itu yang melebihi Tuhan di dalam hidup kita? Ketika ada hobi di dalam hidup kita yang melebihi Tuhan, bahaya. Mungkin fokus hidup kita bukan Kristus. Artinya apa? Misalkan kan gini, hari Minggu kan ke gereja. Banyak nih waktu habis pandemi sepedahan. Banyak yang gak bisa ke gereja pagi. Kenapa? Karena pagi waktunya goes. Hobi. Tapi hobi Anda berarti mengalahkan Tuhan. Karena goes lebih utama daripada Tuhan. Itu adalah contoh kecil. Apapun hobi kita ketika itu menjadi yang terutama di hidup kita. Bisa jadi hidup kita kehilangan makna yang sesungguhnya. Saya minta tim Praise and Worship untuk bersiap-siap. Saya akan kasih slide terakhir. Ini adalah ayat penutup kita Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-13. Surat ini akan saya tutup dengan ini. Dan ini akan mendatangkan kekuatan buat diri saya dan semoga buat Bapak Ibu semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kemarin waktu saya ada di airport, di Bandara Soekarno-Hatta, saya bawa anak saya yang tadi ada di depan, namanya Nate, baru 2 tahun. Setiap pagi Nate itu, kalau di rumah saya di Bandung, itu suka naik sepeda sama suster pagi-pagi. Dan di Bandung itu sering ada pesawat, lewat-lewat suka kelihatan, pesawat tentara biasanya. Di daerah rumah saya itu banyak pesawat militer lewat, terbangnya tuh pelan. Lalu anak saya tuh tahu itu teh namanya pesawat. Dia ngomongnya belum lancar. Dia bilang gini, what apa? Pesawat katanya. Oke. Lalu dia datang ke bandara pertama kalinya dan melihat pesawat di depan dirinya dia dengan size yang sangat besar.
Tadinya tuh dia benar-benar mengagumi pesawat. Kenapa? Karena dia kalau lagi misalkan main ya di dalam rumah, lalu ada suara pesawat, dia tuh bisa tinggalin mainannya dan lari ke teras nyari pesawat. Tetapi ketika datang ke airport, dia cukup kaget dengan size pesawat yang sebesar itu. Dan waktu mau diajak masuk ke pesawat, tahu nggak apa reaksi dia? Dia bilang gini sama istri saya, takut. Tapi belum ngomong jelas ya. Dia bilang tacut katanya. Takut karena kelihatannya pesawat itu begitu besar dan suara mesin jetnya itu begitu mengintimidasi. Karena waktu kita boarding itu mesin kan udah nyala, udah muter. Tetapi ketika saya datang ke bandara, saya lihat pesawat, saya lihat reaksi anak saya merenungkan ini. Seringkali kita itu merasa Tuhan kita tuh kecil karena kita jaraknya jauh. Jarak kita sama Tuhan tuh jauh, gak pernah berdoa, gak pernah baca firman, gak pernah datang ke gereja, mungkin hanya online terus. Aduh udah enak online sampai di rumah gak usah ngapa-ngapain. Seakan-akan jadinya Tuhan itu tidak punya kuasa apapun dalam hidup kita, hanya lewat aja. Hanya kalau kepikiran, waktu mau makan harus berdoa ya. Waktu hari Minggu harus ke gereja ya karena saya KTP-nya orang Kristen. Udah gitu doang. Padahal kalau kita dekat sama Tuhan, kita begitu melihat betapa dahsyatnya Tuhan seperti ngelihat pesawat yang sangat kuat, mesinnya sangat besar. Pertanyaan gini, orang percaya itu seperti orang yang telah diberi tiket gratis sama Tuhan. Diberi boarding pass, nih kamu dikasih tiket, datang ya ke airport ini jam sekian. Kita datang atau enggak? Kalau enggak datang kita cuma lihat dari kejauhan pesawatnya lewat. Kalau udah kita datang ke airport, untuk masuk airport tuh banyak keribetan Bapak Ibu. Harus lepas sabuk kan, harus lepas jam tangan, diperiksa, buang air, gak boleh bawa air. Kalau kita bawa gunting ditanya ini gunting buat apa? Wah kemarin saya bawa gunting, karena anak saya kalau makan tuh harus dipotong kecil-kecil, jadi saya bawa gunting. Disangka teroris Bapak Ibu. Wah kamu bawa gunting ya? Istri saya, iya, for my kids katanya. Untung dibolehin. Karena guntingnya yang buat anak tuh tumpul. Gak bisa buat nusuk orang katanya. Boleh dibawa, gak usah dibuang. Ada banyak keribetan untuk masuk ke dalam pesawat. Ada pembersihan. Ketika kita mau ketemu Tuhan, kita harus kudus. Dan ketika kita berjalan memasuki pesawat. Kalau belum pernah naik pesawat, saya ingat pertama kali saya naik pesawat itu cukup grogi. Karena saya gak tahu ini pesawat akan mendarat lagi atau enggak. Ketika pesawat itu mulai masuk ke taxi runway, kita mulai berpikir, Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri kalau lagi naik pesawat, pasti menemukan orang yang baru pertama naik pesawat tuh gugup. Keringet dingin mungkin, gelisah, baca doa, nyanyi rohani mungkin kalau orang Kristen. Karena dia takut pesawatnya akan jatuh atau apapun. Tetapi saya tidak demikian sekarang, kenapa? Karena saya senang dunia pesawat juga, dunia aviation. Saya sedang lihat-lihat YouTube tentang hal itu. Saya lihat teknik-teknik pesawat diciptakan dan lain sebagainya. Dan saya tahu bahwa pesawat itu adalah kendaraan paling aman di dunia. Kalau kita lihat kayak pesawat getar itu tuh bagus. Karena kalau dia nggak getar, dia tuh langsung copot. Berarti kalau dia getar sayapnya, berarti pesawat itu masih berfungsi dengan baik. Melawan turbulence. Karena dia sedang melawan gravitasi naik ke atas awan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita seperti masuk ke dalam pesawat. Kita gak tahu Tuhan mau bawa kemana, tapi kita duduk, bersyukur, ikut aja Tuhan bawa kemana. Dan ketika kita ada di dalam Tuhan, Yohanes katakan, kalau kamu di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak akan dapat melakukan apapun. Bayangin kita di luar pesawat bisa gak nembus awan? Gak bisa Bapak Ibu. Tetapi kita di dalam pesawat, kita bisa nembus awan, kita bisa ada di atas awan, dan kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan lebih cepat, yang gak mungkin kita lakukan dengan kaki kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, jangan percaya setengah-setengah. Masuk ke dalam hadiratnya. Hidup di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, bukan kegagalan, bukan masa lalu yang membayangi hidup kita. Tetapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita pikirkan hari demi hari. Di dalam segala kondisi, Bapak Ibu akan merasakan sukacita. Sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin ada something yang terjadi di masa depan kita gak tahu apakah gempa bumi, kerusuhan atau apapun. Jika itu terjadi Bapak Ibu,
Tuhan sudah siapkan Bapak Ibu untuk masuk ke sana. Karena gak ada yang bisa mencuri sukacita Anda. Sebab sukacita Anda diberikan oleh Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dalam doa.